Selamat malam, Pak. Saya atas nama Carolina Kisekoten, kelas KPN 22, Prodi E1 Keperawatan dengan NIM 1420 1220 29R. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi pendidikan anti korupsi dengan dosen pengajar Bapak Belegur MKes. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, kita masuk pada pertama, korupsi secara etimologi. Nah, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrupter, corruptio, dan corruptus. Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah sendiri mengenai korupsi. Yang berikut istilah korupsi yang dipakai di Indonesia di berbagai bangsa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Belanda, corruption, korup, dan corruptie. Jahat, rusak, curang. Jadi rusak, istilah korupsi yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda. Nah, kita masuk pada berikut beberapa terminologi korupsi. Yang pertama, korup. Nah, korup ini artinya busuk, palsu, atau suap. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Yang kedua, korup. Korup artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau dalam Kamus Hukum tahun 2002. Yang ketiga, korup. Artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Yang berikut, kita masuk pada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, David M. Chalmers. Itu mengenai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan dan membahayakan ekonomi. Yang kedua, J.J. Centrue. Itu penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, kita masuk pada pengkhianatan terhadap kepercayaan. Jadi, pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Yang kedua, semua orang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Yang ketiga, amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Yang keempat, anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Nah, kita masuk pada landasan hukum. Itu yang pertama, Impres Republik Indonesia nomor 17 tahun 2011. Yang kedua, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, kita masuk pada pengertian tindakan korupsi. Yang pertama, korupsi itu berasal dari kata korupti, itu artinya pembusukan. Yang kedua, tindakan pidana korupsi itu merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam penggadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sampai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, kita masuk pada pengertian korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 2001. Yang pertama, tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas atau pemberi dan menerima suap,
benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan gravitasi, perbuatan curang, dan markup. Yang kedua, tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang ketiga, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Keempat, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Jadi, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keempat, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan yang kelima, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, kita masuk pada pendidikan anti korupsi. Yang pertama, korupsi di Indonesia. Korupsi itu pengertiannya adalah kejahatan luar biasa dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh diri kehidupan. Kita masuk pada penyebab korupsi. Yang pertama, penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Kita masuk pada pertama, faktor internal. Itu merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Yang kedua, faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Itu pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Nah, yang ketiga, faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Yang ketiga, nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal dan dapat korupsi terjadi pada diri sendiri. Nah, yang keempat, untuk pencegahan terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Kita masuk pada berikut pendapat yang mengarah pada faktor internal. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadap godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Yang kelima, aspek perilaku individu. Yang keenam, aspek organisasi. Dan yang ketujuh, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Yang berikut pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. Yang pertama, kurang keteladanan dalam kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integrasi dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, lamanya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Yang ketujuh, faktor politik. Kedelapan, faktor hukum. Kesembilan, faktor ekonomi dan birokrasi. Dan kesepuluh, faktor transnasional. Kita masuk pada berikut penyebab korupsi dalam perspektif teoretis. Yang pertama, kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Pada Fiona Robertson Snape tahun 1999, bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Yang berikut kita masuk pada
teori perilaku korup. Yang pertama, teori means and the scheme. Menurut Robert Merton, dia menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang berikut kita masuk teori perilaku korup, teori solidaritas sosial. Yang pertama, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Yang kedua, teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif yang dikendalikan oleh masyarakatnya. Kita masuk pada teori perilaku korup, Gonit teori. Yang pertama, teori Giga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bloge pada tahun 2006 yang dikenal dengan teori Gone. Ilustrasi Gone teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grades atau keserakahan. Nah, kita masuk pada berikut strategi pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama itu strategi pemberantasan korupsi, dan yang kedua, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan pemberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Dan yang ketiga, PP 71 tahun 2000. Nah, kita masuk pada berikut, komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Jadi, yang pertama, kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. Yang kedua, PPT 71 tahun 2000, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan, pemberantasan, tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Yang berikut, advokasi dan pengawalan. Jadi yang pertama, itu advokasi dan pengawalan penyusunan anggaran serta melaksanakan pembangunan di daerah atau nasional. Yang kedua, gerakan moral tidak mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi. Yang ketiga, sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor. Dan yang keempat, mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan hasil dari materi yang saya berikan tentang pendidikan anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.